Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nastiti Nopita Sari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat serta rekan-rekan seperjuangan yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungannya dan selalu diberikan nikmat sehat dan sempat, karena banyak di luar sana yang sehat tapi tak sempat dan yang sempat tapi tak sehat. Di sini kami dari kelompok 5 dengan tema perancangan program pemberdayaan masyarakat, di mana anggota kami yaitu ada Muhammad Ade Rizal, Nisa Nopia, Pebi Nopianti, Khairina Milinia Setia, serta saya sendiri Eka Amalia Siti Patona. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada rekan-rekan kelompok 5 untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat. Sebelum ke pengertian pemberdayaan masyarakat, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemberdayaan itu sendiri. Menurut Wurazi yang dikutip oleh Aziz Muslim 2009 menyatakan bahwa pengertian dari pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Wijaya adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pemberdayaan berarti memiliki pengertian yaitu sebuah proses untuk berdaya guna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan hidupnya sehingga adanya pemberdayaan masyarakat. Nah, mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, menurut Sumarjo 2003 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemampuan motivasi, dan kemauan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumbernya, sehingga meningkatkan kapasitas untuk menentukan masa depan sendiri. Dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Sedangkan menurut IVI 2002 menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan apabila indikator-indikator keberdayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk perubahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan, sehingga harus diadakannya program pemberdayaan masyarakat untuk lebih terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Urgensi perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh pendekatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dipilih oleh stakeholder. Yang pertama, ada pendekatan neoliberal. Pendekatan neoliberal ini berpandangan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka kekuatan pasar perlu diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Yang kedua, ada pendekatan sosial demokrat. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dan ketidaksetaraan serta eksploitasi di bidang ekonomi dan relasi sosial dieliminasi. Yang ketiga, ada pendekatan yang ditawarkan oleh H.S. Dillon yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus didahului dengan pemahaman bahwa kebijakan atau program
Anti kemiskinan akan berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama perang melawan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk memberdayakan masyarakat miskin dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan, dan program yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairina Milina Setia, NPM 212103512. Perencanaan partisipasi program pemberdayaan masyarakat. Menurut Sanad 2016, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan sangatlah dianggap penting karena anggota masyarakat telah mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka sendiri. Perencanaan yang melibatkan masyarakat atau perencanaan partisipasi akan menunjukkan sejauh mana ia dapat. Yang ke-1 ada berorientasi pada kepentingan masyarakat. Artinya, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan program yang didasarkan pada permasalahan kebutuhan masyarakat, memperhatikan aspirasi masyarakat dengan sikap terbuka dan saling percaya. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat. Artinya masyarakat memiliki peluang yang sama di dalam menyatakan pendapat atau aspirasi, sumbangan pemikiran dan sebagainya tanpa merasa terdapat halangan dan ancaman dari orang lain. Yang ketiga, ada dinamis. Artinya perencanaan partisipatif harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak, dan dalam setiap prosesnya dilakukan secara berkelanjutan dan proaktif. Yang keempat, ada sinergitas, artinya sebuah perencanaan partisipatif perlu menjamin adanya partisipasi semua pihak, menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Ade Rizal akan melanjutkan pemaparan materi mengenai strategi perencanaan program pemberdayaan. Ya, perlu kita ketahui bahwa strategi merancang program pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk merancang program pengaktualisasian potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, dalam mengembangkan suatu program yang inovatif, tentu diperlukan suatu strategi maupun pendekatan yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan program. Nah, pengembangan strategi tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk dapat merancang sekaligus merintis suatu program baru yang memiliki nilai kreasi dan juga inovatif. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada 3 poin mengenai strategi perencanaan program pemberdayaan. Yang pertama itu pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya layanan dan kesempatan berpartisipatif dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada program pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial maupun politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuatan yang efektif. Lalu yang ketiga yaitu pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Nah, ketika kita akan merancang suatu program pemberdayaan masyarakat, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama itu persiapan, lalu pengkajian. Selanjutnya itu ada formalisasi rencana aksi, lalu ada pelaksanaan program, serta yang terakhir itu evaluasi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu tadi ada persiapan. Nah, pada tahap persiapan, kita perlu menentukan metode apa sih yang akan kita pakai. Nah, di sini ada 3 metode pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan kesejahteraan. Ini tuh berpusat pada pemberian bantuan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada metode pendekatan pembangunan dengan berpusat pada peningkatan kemandirian, kemampuan, serta keswadayaan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah metode pendekatan pemberdayaan
dengan melatih masyarakat mengatasi ketidakberdayaannya. Nah, dalam tahap ini juga kita sebagai agent of change atau agen perubahan harus mencoba melibatkan masyarakat untuk berpikir tentang apa sih masalah yang mereka sedang hadapi dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Lalu yang ketiga adalah pengkajian. Maksudnya yang kedua adalah pengkajian atau assessment. Nah, dalam proses ini dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu tadi formalisasi rencana aksi. Nah, di tahap ini kita bisa membantu masyarakat atau masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program apa nih yang akan mereka lakukan untuk mengatasi segala macam masalah atau problematika yang mereka hadapi. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan program. Nah, dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat di sini itu sebagai kader, yang mana diharapkan mereka dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, evaluasi ini tuh sebagai proses pengawasan dari masyarakat ataupun petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung. Nah, sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, bisa dilihat oleh kawan-kawan semuanya bahwa rancangan program pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar sanggup meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi dinamika kehidupan dan dapat mengatasi persoalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam proses penyusunan perencanaan program ini perlu adanya peran secara aktif dalam masyarakat. Namun adanya peran dari masyarakat ini belum cukup gitu. Tanpa maksudnya itu harus ada dorongan-dorongan yang mereka berikan demi keberhasilan suatu program tersebut. Nah, dalam mengembangkan suatu program yang inovatif, diperlukan suatu strategi dan pendekatan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pengembangan program. Nah, pengembangan strategi tersebut menjadi hal penting untuk dapat merancang sekaligus merintis suatu program baru yang memiliki nilai kreasi dan inovatif. Selain itu, dalam merancang suatu program pemberdayaan masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang pastinya persiapan terlebih dahulu, kemudian pengkajian, asesmen, pemformalisasi rencana aksi, kemudian pelaksanaan programnya, dan yang terakhir pastinya evaluasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami sama seperti kawan-kawan semuanya masih dalam tahap pembelajaran dan mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kawan-kawan semuanya. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kawan.